Ya, hari ini datang lagi ke acara Disaster Prevention Onojo City atau pencegahan bencana yang ada di Onojo. Tadi ada ini slide yang dibagikan, presentasi yang dibagikan. Ini bagaimana memprotek dirimu sendiri ketika terjadi bencana. Dan bencana di Jepang cukup tinggi, sering terjadi. Adapun bencana-bencananya seperti yang sering terjadi itu hampir tiap tahun, storm, badai. Dan jika badai biasanya diikuti oleh banjir. Nah, ini adalah banjir yang pernah terjadi di Kyushu. Tadi ada foto-fotonya, slide-slide-nya, terutama di sekitar Fukuoka. Ini karena hujan lebat yang adalah bencana yang pernah melanda di Mikasagawa, Sungai Misakagawa dan Hironadai di sekitar Onojo, dekat Onojo. Ini juga proses evakuasinya jalan yang longsor karena badai dan banjir. Apa sih yang harus kamu lakukan ketika terjadi banjir? Evakuasi tadi ke tempat evakuasi yang setelah ditunjuk, atau berada di rumah dengan posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya landslide atau tanah longsor. Kamu harus keluar evakuasi ke tempat yang telah diberitahukan, atau tetap di rumah dan posisinya lebih tinggi atau di atas rumah dan tetap waspada. Dan jika terjadi bencana akan mendapat informasi dari telepon dengan bunyinya. Ada bunyi biasanya, bunyinya cukup besar dan tidak bisa dikecilkan, dan itu akan early warningnya akan terus dikirim ke semua handphone yang ada di sekitar bencana. Ini ada bencana gempa bumi, dan gempa bumi di Jepang itu sangat sering terjadi dan sangat banyak, hampir di kepulauan-kepulauan di Jepang sering terjadi gempa. Terus gempa di atas magnitudo 6 di Jepang itu sering terjadi, dan di atas 20% gempa yang ada di bumi, gempa yang ada di dunia itu terjadi di Jepang. Terus disaster apa yang sering terjadi di Jepang itu earthquake, tsunami ya sering terjadi, dan rumah, kalau terjadi itu rumah yang hancur. Jadi juga ditunjukkan CCTV, ini ya rekaman CCTV ketika terjadinya gempa magnitudo 9 yang pernah menerjang Jepang dan mengakibatkan tsunami. Dan di Kumamoto dekat Fukuoka pernah terjadi magnitudo 7,3 yang banyak menghancurkan rumah pada 2016 bulan April. Dan di Osaka juga magnitudo 6, Hokkaido ya. Dan Fukushima yang paling terkenal karena di Fukushima yang baru-baru ini terjadi di Fukushima ya. Dan Fukushima ini dua kali yang paling besar dampaknya itu ketika bencana radiasi nuklir. Dan ini di Onojo juga ada patahan, ini yang merah ini patahan yang ada di Onojo dekat rumah saya sendiri, dan ini tepat di atas kampus Kyushu University, Chikushi kampus, tepat di atasnya. Tapi belum pernah terjadi dan kemungkinan akan terjadi. Dan kita dikasih tahu cara evakuasi dan di mana harus mengevakuasi.
Dan nanti di map ada dikasih tahu atau diberitahu lokasi evakuasi yang ada di sekitar dekat rumahmu. Dan jika terjadi gempa bumi, biasanya akan ada early warning dari loudspeaker, biasanya dari sekolah-sekolah atau dari TV, dan diberitakan di TV ya. Dan notifikasi itu juga ada biasanya di handphone ya, atau tadi juga mendaftar email, dan informasi akan langsung dikirim ke email. Tadi juga diperlihatkan ini movie, ini sebenarnya movie, ada film jika terjadi bencana, terus evakuasi karena di Onojo jauh dari pantai. Dan tadi juga diberitahu jika kita dekat pantai kita harus pergi jauh dari pantai atau pergi ke tempat lokasi lebih tinggi. Nah, biasanya di daerah-daerah yang sering terjadi gempa atau tsunami ada tanda-tanda seperti ini, atau evakuasi. Ini evakuasi ke bukit atau tempat yang lebih tinggi, dan evakuasi ke gedung yang aman atau gedung yang tinggi. Ini harus katanya tadi harus ada di rumah dan disimpan. Informasi juga bisa didapat dari laptop ya, saya belum tahu juga, atau dari SMS seperti Twitter atau Line atau Facebook. Ini apa yang harus disediakan atau yang disiapkan sebelum terjadinya gempa. Nanti kita juga saya akan tunjukkan, ini adalah makanannya. Dan tas kita harus sediain tas, isinya tas ini bermacam-macam, ada obat, ada minum, radio, makanan, senter. Dan jika pelajar seperti saya mungkin bisa disimpan paspor atau resident card. Ini video terjadinya gempa, simulasi gempa 7,5 ya. Dan ini jika terjadinya gempa, yang harus kamu bawa adalah fluid ya, senter, sendal. Ini ada di Daiso atau koin 100 ya. Ya, ini adalah, ini tabel tadi, cukup tabel yang pernah disurvei ketika bencana tahun 95. Siapa sih yang dapat menyelamatkan kamu ketika terjadi bencana gempa bumi? Yang paling besar itu adalah diri kamu sendiri. Jadi diri kita sendiri bisa menyelamatkan diri sendiri ya. Terus family, teman, dan orang asing. Tim rescue paling sedikit, karena mungkin tim rescue juga butuh. Tadi kita didistribusikan juga makanan kaleng, halpa rice, beras, terus water bag ya. Oke, ini disaster prevention, ini ada mapnya tadi ya, ada petanya dibagikan. Ini apa-apa yang harus item-item yang harus kamu simpan dalam tas. Dan kebanyakan ini bisa didapat di Daiso dengan harga 100 yen. Kalau rupiah mungkin sekarang 13.000 atau 14.000-an per item ya. Oke, ada makanan kaleng. Terus di rumah itu apa yang aja yang harus kamu
dipersiapkan. Misalnya seperti furniture yang gampang jatuh, mungkin bisa dikaitkan atau dikuatkan dengan ini, bisa didapat di Daiso atau di Mr. Max katanya tadi. Terus benda-benda yang mungkin dapat jatuh mungkin ditaruh di bawah. Radio, senter, gas harus diputus tadi. Terus kalau bisa lampu juga diturun, listrik maksudnya bisa diturun. Listrik juga sirine ya, biasanya bunyi sirine apa atau pemberitahuan dari, biasanya pemberitahuan itu dari speaker yang ada di sekolah, karena speakernya cukup gede, besar, maksudnya volume suaranya. Ini list evakuasi, banyak sekali tempat evakuasi di kota Onojo yang terbilang kecil ya. Oke, ini hampir sama dengan yang semuanya hampir sama dengan yang dipresentasikan tadi. Ini level-level sungai di Misakawa yang terdekat dari rumah. Ya, salah satunya yang sering terjadi banjir dari river tadi. Oh ya, ini juga jika terjadi di sedimen disaster atau longsor, dan mungkin ini juga sering terjadi di Jepang, longsor. Dan dipresentasikan tadi jika tinggi lereng itu 10 meter, jarak aman dari itu atau kaki bukit itu 20 meter, itu 2 kalinya dari tinggi bukit katanya tadi. Oh ya, ini 10 meter, jika 10 meter tinggi lereng, jarak amannya itu 20 meter di sini. Nah, ini tempat evakuasi yang aman katanya tadi ya. Tapi mungkin tergantung juga dari jenis materialnya. Kalau materialnya batu mungkin tidak sejauh itu, atau jika materialnya yang loss mungkin lebih jauh. Evakuasinya bencana dan early warningnya juga akan dikirimkan jika terjadi early warning dari lokasi gempa, akan mendapat data dari National Agency, terus ke handphone yang sering terjadi di handphone atau office, city office, radio juga, media massa itu sering skema early warningnya ya. Dan enaknya tadi bahasa Inggris semua. Ini adalah vault yang ada di Onojo. Ini dekat sekali dengan rumah, dekat kampus ya, terutama dekat kampus, Shikushi kampus. Nah, ini ada 2 map tadi, map Onojo. Ini A0 ya, gede, besar. Ini besar, semuanya besar. A0, semuanya A0, besar. Ini peta evakuasi yang ada di Onojo. Ini untuk level 1 plan, ini level 2. Dan di level 2 ini banjirnya katanya tadi terjadinya hampir 100 tahun sekali dan jarang terjadi. Dan jika terjadi level 2 ini diumumkannya mungkin bisa 1 bulan sebelum terjadinya bencana banjir, dan jarang sekali. Yang sering dipakai itu yang ini bisa kita temukan misalnya lokasi seperti ini. Saya tinggal di sini nih, saya tinggal di dekat stasiun kereta. Nah, tempat lokasi ini ada 2. Saya bisa pilih di sini atau sini, karena yang aman, lebih aman saya bilang jauh dari sungai. Kalau di sungai, di sini yang posisi yang lebih aman. Ini adalah level-level jika terjadinya banjir.
ada di pemberitahuan tadi seismik, apa yang harus kamu lakukan jika terjadi bencana. Ini bahasa Jepang ya. Ini seperti sembunyi di tempat aman, di bawah meja, atau di bangunan yang lebih kokoh. Ini ada news, ini ada pemberitahuan untuk sekolah belajar bahasa Jepang. Ini adalah map wisata di Onojo. Ini cukup besar, ini sekitar A0 juga ya kayaknya. Ya A0 juga besar, ini bisa dibuka. Dan atas pemberitahuannya. Ini hand disasternya hampir sama juga dengan yang tadi, bukan untuk orang Jepang atau dari ini ya, hampir sama sih ya bencananya rumah. Bencananya ada 4 yang disampaikan ya: earthquake, hujan lebat, typhoon, kebakaran. Ini jika punya baby, jangan lupa, karena saya punya baby tadi diingatkan juga harus disediakan ini baju. Ini ada benda-benda yang harus disiapkan sebelum evakuasi atau ketika akan evakuasi. Dan biasanya tas evakuasi itu ada di rumah, harus ada satu. Bisa beli di Amazon atau di Daiso yang lebih kecilnya, atau lebih bahannya lebih ya seadanya. Food. Nah, ini penting juga sih, paspor, seperti paspor tadi, cash, uang cash. Ini penting, harus dibawa terutama ini untuk pelajar dari luar negeri. Ini adalah skema evakuasi. Skema evakuasi, dan ini jika terjadi bencana gempa. Secara keseluruhan Onojo tidak terlalu berpengaruh ya, maksudnya tidak jarang terjadinya gempa. Kalau ada gempa biasanya dari Kumamoto, itu yang tahun 2016 dari Kumamoto. Walaupun begitu tetap waspada. Dan ini acara prevention, cara pencegahan bencana ini dilakukan tiap tahun. Ini bencana jika terjadi kebakaran harus menelpon 119 secara cepat katanya tadi, karena tidak bisa bahasa Jepang. Sebutkan aja lokasi di mana, blog, dan alamat rumah lah. Ini juga jika terjadi bencana atau kebakaran bisa hubungi 119, ambulan, atau 110 untuk polisi. Ini juga. Ini tadi untuk mendaftar ke email, dan diberitahukan jika terjadi bencana apa melalui email. Kita akan buka apa aja yang dikasih tadi. Ini satu plastik. Makanan kaleng.
2 makanan kering. Ini beras yang habis. Beras ini cukup direndam sama air panas 15 menit. Ini halal juga berasnya, halal dari Jepang, label halal dari Jepang. Dan ini terakhir water bag ini bisa diisi sampai 6 liter air. Cara ngisinya cukup begini, masukkan air dari sini. Air bisa didapat di taman atau di tempat evakuasi. Ini sampai 6 liter, bisa didapatkan di Daiso juga. Ya, demikian video yang saya buat dari penanggulangan bencana, pencegahan bencana yang ada di Fukuoka, tepatnya di Onojo. Acara ini gratis, dan mudah-mudahan di Indonesia ada juga seperti ini. Saya harap. Sebenarnya saya sudah 2 kali mengikuti ini, 2 tahun yang lalu. Tahun ini diundang lagi. Ya, demikian. Terima kasih.